Pemirsa, DPR mendesak Kementerian Haji dan Umroh untuk merinci kontrak layanan haji guna memastikan akuntabilitas dan menghindari kuota terbuang. Menteri Haji dan Umroh pun merespon dengan menjamin kuota haji fleksibel dan segera kirim tim layanan haji ke Arab Saudi. Rakor Komisi 8 DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh mengevaluasi persiapan haji 2026. DPR mendesak transparansi total biaya penyelenggaraan haji. DPR juga menyoroti masalah pelunasan jemaah untuk memastikan kuota tidak terbuang sia-sia. Menteri Haji dan Umroh pun merespon dengan memastikan percepatan logistik dan menjamin kesiapan layanan transportasi udara lebih awal. Tim layanan akomodasi dan catering juga segera diterjunkan ke Arab Saudi. Terkait kuota, Menteri Haji dan Umroh menegaskan angkanya bersifat fleksibel. Disampaikan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa kuota itu bukan angka mati, artinya tahun ini mungkin berkurang, tahun depan bisa naik, berfluktuasi sesuai dengan pendaftarannya masing-masing. Kemudian dalam waktu 2 hari, 3 hari ini akan tim layanan hotel catering kami akan segera ke Saudi untuk mengkasbiat beberapa tempat di sana. Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa haram pengenaan pajak untuk berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya sembako, rumah yang dihuni, hingga pajak gaji karyawan di bawah 7 juta. Fatwa itu dirilis dalam Munas MUI akhir pekan lalu. Hidup makin susah, harga pangan mahal, gaji pas-pasan dan beli rumah pun tak terjangkau. Di tengah segudang kesulitan itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI merilis fatwa baru soal pengenaan pajak. Dalam Munas akhir pekan lalu, MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan bagi warga yang mampu secara finansial. Dalam daftar fatwa baru, MUI mengharamkan pengenaan pajak bagi karyawan dengan penghasilan di bawah nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Ni'am menjelaskan batas nisab emas bisa jadi acuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Merujuk aturan Basnas, nisab 85 gram emas setara dengan 85 juta rupiah. Ini artinya karyawan dengan gaji 7 juta ke bawah tidak boleh dikenakan pajak. Selama ini dalam aturan perpajakan hanya karyawan bergaji 4,5 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Selain soal pajak gaji karyawan, MUI merilis fatwa haram pengenaan pajak terhadap beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya pajak bumi dan bangunan yang dihuni tidak boleh dikenakan pajak berulang. Bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga haram dikenakan pajak. MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu Dirjen Pajak mengaku akan berkoordinasi dengan MUI soal fatwa pajak mengingat PBB selama ini dipungut oleh Pemda bukan pemerintah pusat. Karena sebenarnya yang ditanyakan tuh PBB P2, pedesaan perkotaan, pemukiman itu di daerah. Di kami hanya PBB yang terkait dengan kelautan, perikanan, sama pertambangan, sama hutan. Saat ini pemerintah telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan IMB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkapkan bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati. Karena dikhawatirkan akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat.
Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tercatat dalam situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Perhubungan Udara. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai akan cegah masuknya barang bekas atau thrifting di pelabuhan. Purbaya juga akan melakukan investigasi untuk bongkar praktik nakal impor produk ilegal. Niat Purbaya mencegah masuknya barang pakaian bekas ilegal alias thrifting kian kuku. Menteri Keuangan itu mengaku akan lebih teliti agar semua barang ilegal tidak beredar di Indonesia. Purbaya bahkan berniat akan memasang mata lebih banyak agar tidak ada celah bagi barang ilegal masuk ke Indonesia. Salah satunya melakukan pengawasan di pelabuhan. Menteri Keuangan Purbaya juga akan melakukan investigasi untuk membongkar praktek nakal impor ilegal. Ya nanti kita cegah di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup. Pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi mengaku para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya, Pak. Karena selama ini, Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Langkah tegas Purbaya melawan praktek pakaian bekas ilegal tidak main-main. Purbaya mengklaim gebrakan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah melindungi produk dalam negeri. Tim Liputan Ainus melaporkan.